Ibu bapak dan saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas tangan Tuhan yang senantiasa memegang dan memimpin hidup kita, hingga kita disertainya memasuki perayaan syukur dalam ibadah Hari Raya Persembahan yang pertama. Di tahun ini masih dalam situasi dan kondisi yang terbatas ini, kita akan membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menjadikan kita sumber berkat. Untuk warta jemaat selanjutnya dapat dilihat melalui link atau QR berikut ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, mari bersama-sama kita hayati Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 ini. Dan mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Bersorak-sorailah bagi Tuhan seluruh bumi.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, yang menjadi tema ibadat kita dalam rangka Hari Raya Persembahan yang pertama tahun 2020 ini, yang diberi tema persembahanku, bukti cinta Kristus kepada sesama, disiapkan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12, demikian kesaksian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Dan kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengaturkan persembahan perpuluhan pada saat ini dan juga pada saatnya Ebasar nanti. Mari bersama-sama firman penghantar ini kita sambut dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari KPK Lawas 385 dan PB 37. Kita pujikan bersama-sama srengenge nyunar. Di tengah ibadat ini kita juga hendak mengungkapkan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan di hari yang indah ini, mari kita ungkapkan segala perasaan hati kita, kita ungkapkan rasa dosa dan penyesalan kita. Kita ungkapkan dengan melalui pujian dari Kidung Jemaat 28, kita pujikan baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Tolonglah hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai hamba-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita terima anugerah yang datang dari Tuhan
atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita ungkapkan dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat akan mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana nyata dalam kebenaran firman-Nya. Yang demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari keluarga muda dengan judul Betapa Hatiku. Dipersilahkan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara, sudah selayaknya jika kita selalu mengucap syukur melalui persembahan kepadanya. Marilah kita persembahkan seluruh hidup kita dan milik kita kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita jumpai kesaksian hidup sebagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal 54 ayat ke-8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memuji dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan bersama-sama mendengar kesaksian firman Tuhan
yang akan kita kumul rasakan di tengah kita bersyukur bersuka cita di hari raya persembahan yang pertama tahun ini. Sebelum kita membaca, menggumulkan, merasakan dan menghayati, mari bersama-sama kita berserah diri di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau di tengah suasana yang kurang menyukacitakan, dalam suasana seperti yang kami alami saat ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk membangun hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh. Untuk itu perkenankan ya Tuhan, melengkapkan syukur sukacita kami. Kami rindu Tuhan hadir di tengah keluarga kami masing-masing, hadir di tengah hati dan hidup kehidupan kami masing-masing. Bukan hanya Tuhan hadir, namun kiranya Tuhan juga berkenan menyapa kami saat ini. Kami persembahkan ya Tuhan, pembacaan, perenungan, pergumulan, dan pada saatnya perwujudan dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami, hanya di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman pada ibadah ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, di dalam situasi yang semacam ini, ada baiknya kalau kita menggumulkan lebih dalam lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita dipanggil untuk ambil bagian dalam mempersembahkan secara khusus yang kita penting, kita pilih, kita persiapkan. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, kita mungkin perlu bertanya dalam perenungan kita, dalam keyakinan iman kita, kenapa perjanjian baru tidak menyebut jumlah? Kenapa perjanjian baru tidak mengatur sedemikian rupa tentang mempersembahkan? Apakah persembahan tidak perlu?
Oh tidak, Tuhan Yesus pun juga melihat banyak hal, bahkan berikan contoh bagaimana janda miskin mempersembahkan, dan Tuhan mengakui itu, memuji apa yang dilakukan janda itu, yang artinya sebenarnya persembahan itu tetap menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Tetapi kenapa kemudian tidak diatur sedemikian rupa, atau Tuhan mungkin mengatur sedemikian rupa sehingga kita sekarang gampang melaksanakannya? Bapak-Ibu sekalian dan saudara kasih, berbeda dengan perjanjian lama yang diatur sedemikian rupa, apa yang harus dipersembahkan, bagaimana mempersembahkan, berapa yang harus dipersembahkan. Untuk menghantar perenungan untuk menjawab ini, saya ingat tulisan Pak Pendeta Sumardiono di tahun 2009 yang ditulis dalam websitenya Gereja Kristen Jaiwetan. Beliaunya membuat sebuah ilustrasi yang membuat saya sangat terkesan. Saya berharap panjenengan pernah mendengarnya ilustrasi ini. Begini ilustrasinya. Ketika anak-anak masih kecil, masih belum dewasa, orang tua akan mendidik anaknya sedemikian ketatnya. Bahkan kalau anaknya tidak menurut, biasanya ada sedikit ancaman atau mungkin hukuman. Misalnya kalau masih kecil bangun jam 6, kemudian harus mandi, kemudian sarapan, kemudian kalau yang sudah sekolah berangkat sekolah, kemudian jam berapa melihat televisi, jam berapa boleh main di dalam rumah atau keluar rumah, atau kemudian jam berapa dia harus cuci kaki dan bobo. Diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau mungkin ada anak yang tidak menuruti nasihat atau ketentuan ketetapan orang tua itu, maka orang tua bisa memberikan hukuman, entah sekedar dimarahi, entah mungkin suatu saat mungkin dengan dijewer atau dicetol, atau mungkin dengan upaya-upaya yang lain. Untuk apa? Untuk apa harus diberlakukan seperti itu? Supaya anak-anak ini belajar akan kehidupan. Belajar untuk tertib, belajar untuk mengatur hidupnya, belajar untuk menghadapi kenyataan hidup yang pada saatnya nanti akan dialami. Maka menjadi sesuatu yang menjadi keharusan, bahkan sah-sah saja kalau mungkin orang tua itu harus mengatur sedemikian rupa, mendidik anaknya sedemikian rupa dengan tata tertib atau ketentuan-ketentuan yang kalau tidak nuruti itu ada hukumannya. Ini anak kecil. Mungkin kalau anak itu sudah kemudian beranjak dewasa, sebut saja sudah mulai mahasiswa dan mungkin sudah mulai punya pacar atau kemudian sudah mulai punya aktivitas yang lain, pasti orang tua ini tidak akan memperlakukan apa yang diberlakukan ketika anak-anak ini masih kecil. Tentu tidak orang tua mengatakan, ayo bangun, ayo sarapan, ayo ndang budal sekolah, atau ayo ndang nonton TV, ayo bobok, cuci kaki. Tentu tidak. Mungkin kalau sudah dewasa, kalau orang tuanya berkata seperti itu, mungkin anak ini bukan menerima dengan senang hati. Tapi pasti akan menjadi mungkin kecewa, gelo begitu. Dan tentu kalau seandainya mungkin ada anak yang sudah dewasa, tidak lagi seolah menuruti apa yang dilakukan, yang diharuskan pada masa kecilnya, orang tua juga tidak serta-merta kemudian menghukumnya. Kenapa? Karena tadi masih anak-anak yang perlu untuk diatur, ditata. Perlu ditata sedemikian rupa supaya siap untuk masuki kehidupan dewasanya. Dan setelah masuki kehidupan dewasa, tentu tidak perlu lagi diatur sedemikian rupa. Inilah Bapak-Ibu sekalian, perenungan kita berkait dengan persembahan. Kenapa perjanjian lama mengatur sedemikian rupa ketatnya? Bahkan kalau tidak memberikan persembahan ada hukumannya. Ada kehidupan keagamaan menghukumnya. Lewat pemimpin-pemimpin agama. Tetapi justru di perjanjian baru Tuhan Yesus tidak sama sekali mengatakan harus. Kamu harus begini, harus berpuluhan, harus sekian, tidak. Kenapa? Inilah perbedaannya. Kalau dalam perjanjian lama umat Allah masih difahami seperti anak-anak, seperti kanak-kanak yang harus dididik sedemikian rupa. Karena apa? Kita tahu betapa dableknya juga umat perjanjian lama. Harus dididik sedemikian rupa.
dengan aturan-aturan yang ketat, dengan hukum dan hukuman-hukuman yang menyertainya. Tetapi setelah masuk di dalam perjanjian baru, ketika umat Allah dianggap sebagai umat yang sudah dewasa, tidak perlu lagi. Yang artinya adalah benar-benar dianggap umat perjanjian baru itu bisa mengambil sebuah keputusan berapa yang harus diaturkan, kenapa dia mempersembahkan. Tidak perlu diatur lagi dengan sebuah aturan. Inilah Bapak sekalian sebuah pergumulan dan perenungan yang saya harap ini mungkin perenungan Pak Mardiono sekian atau 10 tahun, 11 tahun yang lalu ini bisa menjawab juga perenungan atau pergumulan kita kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Perjanjian lama dianggap masih seperti kanak-kanak yang perlu diatur sedemikian rupa, perlu dihukum kalau tidak melaksanakan. Perjanjian baru dianggap sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan sendiri akan jalan hidupnya, akan perjalanan dalam mengikut Tuhan. Nah, inilah Bapak sekalian dasar kita memasuki perenungan kita di hari raya persembahan yang kita beri nama Hari Raya Persembahan Perpuluhan. Memang Bapak sekalian kalau tadi harus bangun pagi, harus disuruh, harus dibangunkan, harus mandi, harus diatur, nonton TV diatur, main keluar rumah diatur, apa saja diatur. Perjanjian lama, perjanjian baru boleh melakukan semuanya dengan kebebasannya. Bebas. Tapi justru kalau kita renungkan dalam situasi saat sekarang ini, mungkin panjenengan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini nggak pernah cuci tangan atau mungkin juga cuci tangan pun asal-asalan. Mungkin mandi pun juga mungkin tidak teratur. Mungkin kita bisa agak kemproh begitu. Kita mungkin perlu merenungkan, bisa jadi Allah ingin mengingatkan kita, mungkin perilaku kita masih ada yang masih seperti kanak-kanak, sehingga perlu harus dipaksa lagi untuk melakukan, kalau tidak nurut kamu bisa kena dan kamu bisa mati, sebut saja begitu. Demikian juga dalam mempersembahkan Bapak sekalian. Gereja Kristen Jawi Wetan mengatur, menata sedemikian rupa bukan berapa jumlahnya. Tetapi adalah setiap warga diberi kesempatan untuk ngatur GB sungsung dengan syukur dan sukacita. Sudah rutinitas yang kita lakukan. Di Waru itu banyak lagi, ada amplopnya banyak sekali, ada persembahan bulanan, ada PTT, ada DKW, ada Papala, ada apa lagi? Banyak lagi mungkin. Ya, di wilayah mungkin juga ada ini dan itu. Nah, yang biasa sudah kita lakukan dengan kesadaran penuh kita lakukan. Di saat-saat tertentu gereja kita juga mengambil saat yang khusus, berhenti sejenak untuk mempersiapkan persembahan yang khusus, yaitu persembahan unduh-unduh. Inilah yang kita lakukan saat sekarang ini. Dan nats kita pada saat ini dalam bacaan kita ayat yang kelima, yang demikian kesaksian firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, tahapan lebih lanjut sekalian, ternyata perjanjian baru bukan hanya sekedar sakarepmu kamu sungsung berapa. Seperti nats kita tadi yang juga menyatakan, kalau kita baca lagi nats kita, sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Apa yang ada pada kita itu yang kita aturkan. Tapi lebih daripada itu, Petrus mengajak kita mempersembahkan bukan sekedar nilai uangnya, bukan sekedar berapanya, tapi lebih daripada itu dikatakan mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan rohani. Apa persembahan rohani? Maka kalau kita mengatakan persembahan rohani sekalian, ayat ini ingin menegaskan tentang makna iman Kristen yang sudah mengalami pembaharuan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terpenting bukan memberi persembahan yang berupa benda. Karena persembahan berupa benda tidak lagi menentukan keselamatan seseorang. Persembahan rohani jauh lebih berharga, yaitu hati yang bersih, yang menerangi setiap tutur kata dan perbuatan setiap saat, setiap waktu yang kita lakukan.
Artinya mempersembahkan persembahan rohani ketika Tuhan Yesus sudah menjadi batu yang kudus itu, dan kita pun juga dipanggil untuk menjadi batu yang hidup juga. Kita harus hidup dalam suasana yang rohani, bukan kemudian yang sok spiritualitas, sok rohani, kata-katanya dengan mengatakan yang penuh dengan kata-kata rohani, tidak. Tetapi lebih pada yang disebut dengan hati yang bersih, yang menerangi setiap tutur dan perbuatan kita setiap saat, setiap waktu. Maka Bapak sekalian, mari kita renungkan kembali. Kalau kita ngaturkan persembahan perpuluhan saat sekarang ini, tidak usah didiskusikan dengan jumlahnya. Dari mana angka persepuluhan itu? Tidak. Mari kita berangkat dari hati kita masing-masing, sehingga yang nanti kita aturkan dalam rangka raya persembahan ini, baik lewat persembahan amplop perpuluhan maupun lewat nanti basar, pada saatnya semuanya kita lakukan dengan hati yang bersih, yang menerangi persembahan kita, menerangi apa yang kita aturkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak sekalian, kalau kita renungkan lebih dalam akan makna persembahan yang kita lakukan, bukan lagi sebagai korban, baik untuk penebusan dosa maupun alat untuk mendapat berkat dari Tuhan. Kalau perjanjian lama dia mempersembahkan itu sebagai korban bakaran penghapusan dosa, atau dia melakukan sesuatu supaya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita bukan lagi seperti itu. Karena apa? Yesus dengan karya penebusannya telah memperbaharui secara mendasar makna persembahan itu. Jangankan persepuluhan, mempersembahkan sepertiganya atau setengahnya, bahkan mungkin janda miskin seluruh yang dia miliki, tidak cukup untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Tidak cukup untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itu Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung tentang jumlah dalam hal mempersembahkan. Yang berikutnya, persembahan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hal ini yang paling utama dalam mempersembahkan adalah hati yang bersyukur. Persembahan juga merupakan wujud nyata pengakuan kita bahwa tanpa berkat Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita mempersembahkan, kita mensyukuri bahwa apa yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan. Tanpa berkat Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berikutnya Bapak sekalian, mari kita nanti mempersembahkan. Persembahan merupakan wujud nyata kesediaan kita untuk turut menopang pekerjaan Tuhan di dunia ini. Yakinlah, apa yang kita aturkan nanti bukan hanya untuk GKJW Jemaat Waru, pada untuk majelis daerah, majelis agung, bahkan gereja-gereja di dunia. Dan pada saatnya juga untuk mendukung, menopang saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir Bapak sekalian, persembahan sebagai wujud nyata kesediaan kita untuk membiarkan atau untuk tidak membiarkan uang atau benda menguasai hidup kita. Persembahan wujud nyata kesediaan kita untuk tidak membiarkan uang dan harta benda menguasai hidup kita. Kita tidak dibelenggu dengan uang. Maksudnya apa? Dengan cara kita mengurangi seberapapun yang tidak kita aturkan kepada Tuhan. Atau harta benda yang ada pada kita untuk kebutuhan pelayanan. Gimana rasanya? Kalau panjenengan masih merasa awal, panjenengan merasa berat, masih eman, kita ternyata masih membiarkan diri kita dikuasai oleh uang dan harta itu. Tetapi kalau panjenengan nanti menurut apa yang ada pada kita, kita haturkan kepada Tuhan dengan penuh ucap syukur dan kerelaan, tanpa merasa kehilangan, namun kita merasa diberi kehormatan untuk mengaturkan sesuatu. Disitulah luar biasanya persembahan kita kali ini. Maka mari Bapak sekalian, kita haturkan persembahan kita, dan biarlah semua bukan sekedar jumlahnya, tetapi lebih daripada itu, biarlah persembahan kita adalah sekaligus nanti menjadi bukti cinta Tuhan Yesus kepada sesama. Lewat persembahan-persembahan kita, bila pada saatnya akan Tuhan gunakan untuk cara Tuhan mengasihi siapapun yang membutuhkan. Mari kita aturkan persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur atas karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang karenanya kita sudah dianggap sebagai pribadi yang dewasa, bukan lagi kanak-kanak yang harus diatur sedemikian rupa, dengan detail dan telitinya, dan bila tidak setia menerima hukuman. Tidak, kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bisa mengambil keputusan sendiri, menentukan sikap sendiri, yang semua didasari dari hati yang bersih, yang menerangi setiap tutur kata dan perbuatan setiap saat. Itulah persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah sungguh perenungan kami pada saat ini boleh menghantar persembahan yang hendak kami haturkan di hari raya persembahan yang pertama tahun 2020 ini. Bukan berapa, tapi hati kami yang mempersembahkan. Bukan apa, tetapi kerendahan hati kami yang menghaturkan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan perenungan kami, saudara-saudara dengan pengucap syukur, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita menyatakan pengakuan iman kita. Kami undang untuk Bapak Ibu mohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan di hadirat-Nya yang kudus. Dengan sukacita dan bawalah persembahan khusus di hari raya persembahan ini sebesar berkat yang Tuhan Allah berikan kepada kita sambil kita memuliakan nama-Nya melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 184, syukur akan ditulus. Syukur akan ditulus, syukur Kang Maha Suci, syukur rahmat Kang agung padebus kita. Syukur akan ditulus, syukur Kang Maha Suci, syukur rahmat Kang agung padebus kita. Mangke kering kita diurusa, Kang miskin tadio sugih.
Mari kita bersama-sama bersyafaat. Bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau memperkenankan kami, memberikan hak istimewa kepada kami, memanggil kami untuk berpelayanan lewat harta benda, yang sejatinya semuanya adalah milik-Mu, yang kami himpun pada saat hari istimewa ini, melalui persembahan-persembahan yang telah kami aturkan. Demikian juga persembahan perpuluhan di hari raya persembahan ini. Semuanya kami aturkan dengan segala kerendahan hati hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan berkenan menyucikan seluruh rangkai persembahan kami. Engkau mengkuduskannya sehingga benar-benar menjadi persembahan yang kudus, persembahan rohani yang kudus, yang berkenan kepada Kristus. Karena kami yakin dan percaya atas perkenan dan berkat-Mu, persembahan yang kami himpun kumpulkan akan menjadi kekuatan ketika kami bersaksi, ketika kami berpelayanan, ketika kami bersekutu, dan juga sekaligus ketika kami berpenata layanan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami persembahkan apa yang telah kami haturkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di kesempatan yang indah ini perkenankan kami juga mengingat ya Tuhan saudara kami yang menderita sakit satu persatu. Baik yang opname di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Demikian juga saudara kami yang lain yang saat sekarang terkena virus corona, yang harus diisolasi, diasingkan, sedang sendiri. Kiranya sungguh Tuhan berkenan menjamah mereka dengan kesembuhan ilahi. Dan perkenankan Tuhan kami juga memohon jagai kesehatan kami dengan ajar kami berpola hidup sehat. Dan kami mentaati semua aturan untuk mencegah bertambahnya virus corona. Bapa Surgawi, perkenankan kami juga menyerahkan saudara kami yang Tuhan panggil secara khusus, terlibat langsung untuk mengatasi pergumulan negara dan bangsa kami, bahkan jagat raya ini siapapun itu, pengambil kebijaksanaan yang terlibat langsung di lapangan, biarlah semuanya juga Tuhan berkati, Tuhan lengkapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan Tuhan, warga jemaat-Mu khususnya yang ada di GKJW Jemaat Waru, yang terdampak karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, yang mungkin saat sekarang sedang berkekurangan, yang kehilangan penghasilan, atau mungkin saat sekarang sangat membutuhkan uluran tangan. Kami serahkan mereka ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu dan ajak serta kami, berkati kami untuk menjadi bagian, menjadi cara Tuhan menolong mereka. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau memberkati kami dengan luar biasa lewat aksi Paskah yang boleh kami lakukan. Ketika Engkau memberkati setiap kami lewat jimpitan yang semuanya melebihi dari apa yang kami pikirkan. Dan ketika kami boleh berbagi berkat walau sedikit, kami imani dan amini semua atas kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan bila kami terus boleh memperhatikan mereka. Boleh kami dengan tetangga kami boleh memperhatikan apabila ada yang berkekurangan. Dan biarlah juga Tuhan gerakkan kami untuk mau berbagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan ya Tuhan, akan saudara kami yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan lengkapkan syukur kebahagiaan sukacitanya. Kami menyerahkan ya Tuhan, anak-anak kami yang dalam proses pendidikan, yang saat sekarang mengalami suasana yang tidak menyukacitakan, yang harus berada di rumah, harus belajar dengan cara yang berbeda. Tolonglah mereka Tuhan untuk mampu melewati saat-saat yang terjadi saat sekarang ini. Biarlah mereka boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, mampukan menjadi orang tua yang bisa mendampingi anak-anak kami. Kami tahu mungkin kami jenuh, kami mungkin sudah stres atau apapun sebutannya. Namun kami yakin dan percaya ketika Tuhan menyapa setiap saat, setiap waktu, dalam ibadat-ibadat lewat firman-Mu, kami boleh berpegang teguh pada kekuatan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan.
Perkenankan kami juga menyerahkan gerejamu yang tercinta, GKJW Jemaat Waruh dengan panitia, pokja, badan bantu komisi. Kiranya Tuhan berkati, terutama panitia Paskah, Kespel, demikian juga panitia Hari Raya Persembahan saat sekarang ini. Berkatilah saudara kami dengan berkat-Mu, biarlah mereka boleh melayani dengan syukur dan sukacita di dalam keterbatasan situasi dan kondisi yang ada. Dan biarlah kami mensyukuri semua pelayanan yang dilakukan oleh saudara kami. Kami menghormati apa yang mereka lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan sisa hidup dan kehidupan kami. Biarlah sungguh Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuntun hantar kami ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia di jalan-Mu. Tetap setia dalam tuntunan-Mu. Di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan secara khusus tim multimedia, pokja ibadah, KPKG, dan semua yang terlibat dalam proses penyiapan ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Demikian doa dan permohonan kami minta kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadat kita saat ini. Dan mari bersama-sama kita dengarkan ungkapan pengutusan untuk kita sekalian. Saudara-saudariku jemaat Tuhan yang berbahagia dalam Tuhan Yesus, ibadah Hari Raya Persembahan saat ini telah berakhir. Baiklah kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang oleh kemurahannya telah menganugerahkan hidup berkelimpahan kepada kita. Hendaklah hati dan pikiran kita selalu terarah kepadanya. Kemana kita berjalan, kasih setianya tak pernah berhenti. Jadikanlah dia sebagai tumpuan harapan dan tempat berlindung dalam menapai kehidupan yang penuh tantangan, karena ajaib kuasanya berkarya bagi kita. Mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui PKJ 274 baitnya yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu sikat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekas.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, kiranya sungguh tercurah sempurna atas kita dalam kuasa Allah Bapa, kuasa Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kuasa Roh Kudus, sekarang kekal selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.